Perkenalkan, nama saya Bingse dengan nomor NPM 2451044. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kerangka Hukum dan Prosedur Pembentukan Regulasi Pasar Keuangan dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, seperti yang kita ketahui, sektor keuangan itu memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal, pasar uang, dan valuta asing. Sektor ini menyalurkan dana dari masyarakat kepada dunia usaha maupun kepada pemerintah. Namun, pengaturan pasar keuangan di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, antara lain regulasi yang tersebar di berbagai undang-undang yang mengalami tumpang tindih kewenangan antar lembaga hingga lemahnya perlindungan hukum terhadap investor. Untuk menjawab hal ini, pemerintah bersama DPR menyusun rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang biasanya kita sebut dengan RUU PPSK. Nah, tujuan utama RUU PPSK ini adalah untuk menyatukan regulasi yang tersebar, memperkuat sistem pengawasan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, penelitian yang saya lakukan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan metode konseptual. Data yang digunakan ini berasal dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta naskah akademi RUU PPSK. Proses pembentukan RUU ini dimulai dari penyusunan naskah akademik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Nah, naskah akademi ini berisi identifikasi masalah, analisis hukum yang ada, serta proyeksi dampak regulasi yang baru. Setelah itu, dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham, kemudian dibawa ke DPR untuk dibahas bersama, terutama di Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan. Akhirnya, keputusan yang diambil melalui rapat paripurna secara prosedural sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi masih ada kritik bahwa partisipasi publik belum sepenuhnya substansial. Nah, isi dari RUU PPSK ini berisi tentang integrasi regulasi sektor pasar modal, pasar uang, dan valuta asing. Di pasar modal, misalnya kewenangan OJK yang diperkuat dalam mengawasi transaksi derivatif dan melindungi investor. Di pasar uang dan valuta asing, peran Bank Indonesia dipertegas dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan ekuiditas. Namun, pendekatan Omnibus Law ini juga memberikan tantangan seperti potensi pasal yang tumpang tindih dan resiko sentralisasi kewenangan. Secara faktual, kita dapat melihat banyak di sektor keuangan seperti rendahnya literasi, maraknya investasi ilegal, serta lemahnya perlindungan konsumen. Nah, melalui adanya RUU PPSK ini, pemerintah mencoba untuk menciptakan struktur hukum yang lebih sederhana, memperkuat lembaga pengawas, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan. Nah, RUU PPSK ini memiliki dampak. Nah, dampak dari adanya RUU PPSK ini bagi masyarakat itu, regulasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan melindungi mereka dari penipuan yang berkedok investasi seperti investasi bodong. Bagi negara, memang ada konsekuensi berupa beban fiskal jangka pendek untuk mendukung kelembagaan dan infrastruktur hukum. Tetapi dalam jangka panjang, stabilitas keuangan akan memperkuat perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara. Nah, dari penjelasan saya ini, saya mengambil kesimpulan RUU PPSK ini adalah sebuah langkah strategis pemerintah dalam mereformasi sektor keuangan. Regulasi ini tidak hanya untuk menyatukan aturan yang tersebar, tapi juga untuk memperkuat pengawasan, memperluas akses layanan masyarakat terhadap pelayanan keuangan, dan meningkatkan daya saing sistem keuangan nasional. Namun, keberhasilan RUU ini sangat-sangat tergantung pada konsistensi politik, kesiapan kelembagaan,
serta keterlibatan publik dalam pengawasan keuangan. Demikian presentasi saya tentang RUU PPSK dan prosedur pembentukannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman.